Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian sekali lagi di tahun yang baru ini ya. Saya mengucap syukur saya datang ke sini melewati 2 kali tahun baru. Sekali tahun baru internasional, sekali lagi ulang tahun lagi ya, tahun baru Imlek ya. Jadi saya mengucapkan Sinien Kuaile Bapak Ibu, karena Sinien Kuaile itu artinya Happy New Year. Ya, cuman biasanya kita yang utama itu Gongsi Facai. Artinya apa? Bapak Ibu ada yang tahu Gongsi Facai artinya apa? Artinya adalah semoga semakin kaya. Coba nanti dicek di Google ya Bapak Ibu ya. Ternyata ada selipan sedikit supaya semua orang jadi semakin kaya katanya ya di tahun baru Imlek. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama berbicara tentang We Are Family. Ya, dan saya mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Tadi pagi Pastor Yusak ke tempat saya, sekarang gantian bro, gitu ya. Ini home dan away kalau tanding bola gitu ya. Dan mengucap syukur nggak kebetulan ya bajunya sarua gitunya, baju koko bodas gitunya. Mungkin memang kita ditakdirkan jadi family juga bro ya, biar family. Waktu saya dikasih tema ini saya teringat langsung karena salah satu komsel anak muda kami itu pakai nama We Are Family juga. Ya, atau disebut WAF katanya, We Are Family. Wow, mereka memang benar-benar kayak keluarga begitu ya, dimana adik saya salah satunya di komsel tersebut dan mereka tuh benar-benar kayak keluarga ya, saling suka dan duka, kumpul nangis-nangisan bersama dan lain-lain ya. Dan itu memberikan gambaran buat saya pribadi, kalau aja orang-orang yang berbeda dari latar belakang aja bisa bersatu, saya percaya itu bukan karena manusianya yang hebat, tetapi karena Tuhannya yang hebat. Amin Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu saat kita bicara tentang family, saat kita bicara tentang keluarga, hari ini banyak sekali keluarga-keluarga yang bisa dibilang tetap bersama, tapi mungkin tidak ada lagi sesuatu terjadi di dalamnya ya. Ada yang tetap serumah tapi nggak ngobrol setahun, ada yang 2 tahun nggak ngobrol ya. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan utama di dalam sebuah keluarga? Dan saya yakin ini menjadi akar dari semua permasalahan yang terjadi entah di dalam keluarga secara biologis dan juga keluarga secara komunitas. Yang menjadi permasalahan utama namanya egois. Betul Bapak Ibu? Ya, egois. Saat semua berpikir bahwa harus saya yang duluan, ketika semua orang berpikir dalam satu keluarga atau komunitas bahwa saya yang paling penting, saya yang paling benar, maka saya percaya disitulah timbul berbagai macam permasalahan. Oleh sebab itu, untuk membuka hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberikan singkatan family itu adalah forget about me because I love you. Asik ya. Ya, Bapak Ibu harus mulai untuk, lupakanlah agenda kita, lupakanlah semua yang mungkin membuat kita risau. Risau itu apa ya? Membuat kita bingung atau membuat kita marah. Kenapa? Karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Ya, karena saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Yesus mati buat kita karena dia dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan. Karena kalau misalkan, saya selalu mengucap syukur bahwa Tuhannya bukan saya. Karena kalau saya yang jadi Tuhan, Bapak Ibu, percayalah saya nggak akan pernah mau datang ke dunia untuk mati buat saudara sekalian. Ya, karena apa? Karena saya ini Tuhan loh. Saya ini punya segala sesuatu di surga. Bahkan malaikat setiap waktu itu memuji-muji saya. Buat apa saya datang ke dunia? Malaikat memuji saya siang dan malam, tapi saya datang ke dunia, bahkan mereka yang aku ciptakan bukan memuji, malah mengolok-ngolok, malah menerima, tidak menerima, menolak, bahkan kemudian menyalibkan. Buat apa? Tetapi karena kasihnya untuk saudara dan saya, dia meninggalkan segalanya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, sekali lagi karena kita bicara tentang We Are Family, supaya saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu kita pun harus belajar untuk apa? Forget about me. Lupakan tentang segala ego dan lain-lain. Kenapa? Karena I love you. Karena kita saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum nanti kita akan masuk di dalam pembahasan kita yang utama, saya rindu untuk kita sedikit
mundur terlebih dahulu saat pertama kali Tuhan menciptakan institusi yang namanya komunitas, ya, atau di mana dari dulunya Adam sendirian lalu kemudian dibuat menjadi berdua. Ya, ini cikal bakal yang namanya keluarga. Entah itu keluarga secara biologis, tapi juga saya percaya ini adalah bagian di mana Tuhan membentuk di mana orang itu nggak bisa sendirian. Ya, Kejadian pasal yang kedua ayat 18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, nggak baik seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Walaupun dalam konteks ini Tuhan berbicara tentang pasangan yang sepadan itu nanti dia akan menciptakan Hawa, begitu ya. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ada 3 komponen penting di dalam bagian Kejadian 2 ayat 18 ini. Yang pertama adalah karena ada Tuhan Allah berfirman. Ini bukan Adam yang bikin demo kepada Tuhan. Tuhan, saya udah lihat semua ya, monyet, sapi, kayaknya nggak ada yang mirip kayak gue deh, gitu ya. Boleh nggak ciptain yang lain? Enggak. Ini inisiatif Allah. Allah berinisiatif setelah melihat segala semua yang sudah diciptakan, setelah melihat bagaimana Adam kemudian melakukan tugasnya untuk mengusahakan tanah itu, mulai kasih nama kepada binatang-binatang, lalu Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi ini inisiatif Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat manusia itu tidak hidup sendirian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Saya percaya bukan karena tatanan kehidupan, bukan. Karena memang Tuhan menciptakan kita butuh orang lain. Amin. Butuh orang lain. Oleh sebab itu jangan hidup sendirian Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita hidup sendirian susah. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian tahu apa yang namanya hidup sendiri susah itu waktu Covid, betul? Ya. Ketika sakit, waduh, terus sudah nggak punya komunitas, wah bahaya Bapak Ibu. Ya, tapi saya yakin saya dengar banyak cerita, ya, orang-orang yang bergabung dalam komunitas gereja, komsel dan yang lain-lain ketika sakit, ketika Covid, wah kirim makan, betul ya, kirim obat dan lain-lain. Karena apa? Karena memang Tuhan berinisiatif sejak awal supaya manusia itu berhidup di dalam komunitas, ya, bersama-sama. Lalu kemudian dikatakan, aku akan menjadikan penolong baginya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali ayat ini menjadi salah tafsir karena berpikir bahwa laki-laki itu melakukan bagiannya, perempuan itu bagian nolong aja. Ya, dan itu seringkali terjadi dalam keluarga. Ya, kamu nggak usah ikut campur. Ya, istri-istri gitu ya, nggak usah ikut campur. Kenapa? Kamu mah tolong aja, apa yang aku kurang kamu tolong. Ya, nggak usah ikut-ikutan yang lain deh. Enggak Bapak Ibu, saya percaya bahwa di dalam keluarga terutama, baik suami, baik istri, laki-laki, perempuan dalam komunitas, kita itu diciptakan untuk saling tolong menolong. Dan inilah tujuan Allah menciptakan mereka. Adam dan Hawa dijadikan satu supaya mereka saling tolong menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain. Baru kemudian penolong bukan hanya penolong yang abal-abal Bapak Ibu, tapi penolong yang sepadan dengan dia. Sepadan ini bicara tentang standarnya Tuhan. Ya, Tuhan tahu yang baik sehingga dia menciptakan standar yang baik juga untuk Adam. Ya, kita nggak bicara tentang standarnya, kita nggak bicara tentang inisiatifnya, tapi kita hari ini bicara tentang bagian yang kedua ini. Ya, tujuan Tuhan di dalam menciptakan sejak semula Adam dan Hawa supaya mereka saling tolong menolong, supaya mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan saya percaya bahwa ini adalah inti dari keseluruhan. Ketika Tuhan menempatkan kita di dalam sebuah keluarga, ketika Tuhan menempatkan kita di dalam sebuah gereja, saya percaya inisiatif Tuhan bertujuan untuk kita saling tolong menolong. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama membuka ayat kita hari ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 31. Ya, kita akan baca bergantian Bapak Ibu ya. Ayat yang genap akan dibaca bagi yang akan nyoblos 02. Oh enggak Bapak Ibu ya. Kita akan membaca bergantian Bapak Ibu, yang genap saya akan baca, yang ganjil Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya akan mulai 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Saya akan membaca bagian yang genap, Bapak Ibu bagian yang ganjil. Kita mulai ya.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop banyak anggota tetapi satu tubuh, ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata Aki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah bagian yang akan kita renungkan bersama-sama. Walaupun cukup panjang, tapi nanti saya akan memberikan beberapa kesimpulan dari bacaan-bacaan kita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat Rasul Paulus ada di Efesus. Pada saat itu Titus memberikan sebuah feedback atau pesan apa yang terjadi di Korintus. Karena Korintus ini adalah kota yang cukup besar di dalam kerajaan Romawi pada saat itu. Sehingga Korintus itu dipenuhi oleh orang-orang pintar, Bapak Ibu. Ya, mereka yang dengan intelektual yang tinggi, dan karena mereka ini bangsa non-Yahudi, mereka juga terbiasa untuk menyembah banyak Tuhan. Ya, oleh sebab itu ketika di dalam perjalanan misi kedua Paulus datang ke Korintus itu Paulus hanya kira-kira 8 bulan kalau tidak salah. Ada di sana mendirikan sebuah jemaat yang kemudian berkembang dengan sangat pesat. Ya, tetapi beberapa tahun kemudian barulah Titus yang diutus untuk ada di Korintus memberikan sebuah pesan atau berita kepada Rasul Paulus ketika ada di Efesus, dan mulailah Rasul Paulus menasehatkan mereka tentang beberapa hal. Ya, dan inilah nasihatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dan kalau saya boleh memberikan kesimpulan Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang persatuan jemaat Tuhan di sana, yang kita sebut sekarang di dalam tema kita adalah family, keluarga di dalam kasih dan iman kita kepada Yesus. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi poin utama dari Rasul Paulus. Yang pertama bicara tentang kebersamaan. Yang kedua bicara tentang kebergantungan, dan yang ketiga bicara tentang kebergunaan. Ya, Bapak Ibu nanti bisa mencatat begitu ya, di dalam ayat 12 sampai 20 itu bicara soal kebersamaan. Ya, nanti di ayat selanjutnya 21 sampai 27 itu bicara tentang kebergantungan, dan ayat 28 sampai 31 itu bicara soal kebergunaan.
Nah, kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut dari pembacaan kita hari ini. Apa sih yang sebenarnya membentuk sebuah komunitas atau sebuah keluarga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dituliskan melalui bacaan yang tadi kita sudah baca. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian berbicara tentang kebersamaan. Dalam kebersamaan ada 2 poin Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan kita sama-sama renungkan. Bagaimana supaya saya di dalam sebuah komunitas benar-benar bisa menjadi anggota tubuh, menjadi anggota jemaat, menjadi anggota keluarga yang benar-benar mempermuliakan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa harus setiap orang berpikir bahwa tidak ada yang paling. Karena kalau udah ada merasa yang paling, nah ini yang berbahaya Bapak Ibu ya. Sama seperti yang tadi kita bicarakan di awal. Ketika ada satu saja yang merasa paling besar, paling berpengaruh, paling berpengalaman, paling berkuasa, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, disitulah akan mulai perpecahan di dalam keluarga. Di ayat yang ke-12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu pun sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diutamakan di bagian ini adalah satu tubuh, bukan anggota-anggotanya. Bukan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian ini yang yang Paulus mau tekankan kepada keluarga di Korintus adalah bahwa mereka satu tubuh. Tubuh itu yang paling penting. Ya, bukan anggotanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa setiap anggota adalah sama dan setara satu dengan yang lain. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai seorang, kalau kita bicara soal keluarga secara biologis ya, entah kita sebagai seorang suami, entah kita sebagai istri, kita punya kesamaan. Betul Bapak Ibu? Karena sering terjadi begitu ya. Loh, suami dan istri ini kan beda. Suami itu dikatakan istri-istri tunduk. Banyak orang menerjemahkan berarti suami itu di atas istri, karena istri harus tunduk. Betul ya? Seringkali orang terjebak di sana. Terus kemudian dilanjutkan, suami-suami kasihlah istrimu. Oh, berarti tugasnya beda. Suami itu mengasihi istri, istri itu tunduk kepada suami. Pertanyaan saya, oke, kalau misalkan kita bicara bahwa itu adalah tugas yang spesifik untuk suami dan istri, pertanyaan saya begini. Jadi, kalau suami disuruh mengasihi istri, berarti istri nggak usah mengasihi suami. Betul begitu? Enggak ya? Betul ya, Bapak Ibu? Harus dong, harus saling mengasihi. Dan saya percaya itu pun bagian yang pertama. Istri-istri tunduk pada suami, bukan berarti di dalam segala hal istri itu suami itu harus yang dominan. Enggak Bapak Ibu. Sebagai contoh ya Bapak Ibu, saya datang bersama dengan istri saya. Pertama kali saya bawa ke sini. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjalanan pernikahan kami, saya tahu dengan persis apa kelemahan saya. Kelemahan saya adalah saya itu saya pakai cukup ya supaya nggak terlalu jelek Bapak Ibu ya. Saya itu cukup kurang pintar mengelola uang. Ya, pokoknya kalau ada uang cash di dompet saya pasti habis. Dan kalau ditanya sama istri saya dipakai apa? Apa ya? Saya juga lupa dipakai apa. Begitu ya. Dan itu kan berbahaya Bapak Ibu. Betul ya? Ketika uang keluar tanpa diketahui, itu dalam keluarga itu bahaya. Ya, sehingga di dalam bagian itu saya mempersilahkan istri saya untuk memimpin. Dan saya tunduk, betul? Coba bayangkan kalau semuanya harus suami. Suami juga manusia, betul? Kita punya kekurangan. Dan kalau di dalam kekurangan-kekurangan itu kita tidak mempersilahkan istri kita, pasangan kita untuk menolong kita, untuk mengambil alih mungkin, dan kita menundukkan diri, maka apa yang terjadi dengan keluarga Bapak Ibu? Bahaya. Ya, oleh sebab itu saya percaya bahwa nggak ada yang boleh merasa paling. Kita ini punya kekurangan, kita punya kelebihan, kita perlu untuk saling menundukkan diri satu dengan yang lain. Dan disitulah akan terajut kebersamaan. Karena yang paling penting adalah bukan siapa kita yang ada di dalam, tetapi bagaimana kemudian orang di luar akan melihat satu tubuh ini. Betul Bapak Ibu? Ya.
hanya karena satu anggota tubuh yang melakukan yang tidak melakukan tugasnya, percayalah Bapak Ibu, orang di luar itu langsung bakal menghakimi itu keseluruhannya. Ternyata orang Kristen tuh gitu ya. Betul Bapak Ibu? Mereka udah nggak ngomong oknum, ngomongnya orang Kristen. Oh, ternyata orang Kristen tuh gitu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saat kita tahu bahwa yang paling penting adalah supaya nama Kristus dipermuliakan, saya yakin bahwa kita yang ada di dalam perlu untuk menundukkan diri satu dengan yang lain. Ya, nggak boleh ada yang merasa paling. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, di dalam kebersamaan kita tidak boleh ada di dalam lingkungan yang eksklusif. Ayat 15 sampai 16 dikatakan, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku bukan termasuk tubuh. Karena saya nggak bisa nyanyi, saya bukan pelayan Tuhan. Karena saya ini bukan WL, wah saya kayaknya bukan bagian yang terlalu diperhatikan deh kayaknya di gereja ini. Wah gitu ya Bapak Ibu ya. Dan mulai menyendiri, mulai bikin kelompok-kelompok. Dan Bapak Ibu, ini yang cukup bahaya, dan saya menemukan terjadi juga di gereja saya. Ya, saya nggak mau menghakimi gereja lain, tapi terjadi di gereja kami juga. Kemudian orang-orang yang seperti ini pun membentuk kelompok barisan sakit hati. Nah, betul Bapak Ibu ya, ini yang bahaya. Ya, orang-orang yang sakit hati, yang kecewa-kecewa ini jadi satu kelompok. Dan apa yang terjadi di dalam sana? Saya yakin Bapak Ibu, semua yang diomongin saling ngomporin satu dengan yang lain. Ya, oleh sebab itu kita perlu untuk tetap ada di dalam komunitas bersama. Ya, tidak boleh merasa eksklusif, nggak boleh merasa rendah diri lalu kemudian saya mah kayaknya nggak level deh sama mereka. Nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang bikin level-level itu? Ya, nggak ada. Di hadapan Tuhan setiap kita sama. Ya, di hadapan Tuhan kita semua sama. Bukan berarti Pastor Yusak dengan saya menggembalakan terus Tuhan lebih sayang kita. Enggak Bapak Ibu, kasih Tuhan tetap sama bagi kita semua. Amin. Ya, sama aja. Yang khotbah di sini, tadi ibu yang bermain musik di sini, bapak ibu yang duduk di sana, sama kasih Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita perlu untuk terus ada di dalam sebuah komunitas, jangan memisahkan diri, jangan eksklusif. Supaya apa? Supaya kebersamaan itu benar-benar membentuk sebuah tubuh yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi itu berbicara tentang kebersamaan. Yang pertama, ya. Yang kedua, kita akan bahas tentang kebergantungan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hidup di dunia, Bapak Ibu, dunia itu punya standar. Dikatakan orang dewasa itu adalah ketika orang itu bisa mandiri, betul? Ya, dulu waktu kecil kita itu menggantungkan hidup kita kepada orang tua kita. Tetapi anak itu kemudian disebut sebagai anak yang dewasa ketika anak itu bisa mengurus dirinya sendiri. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi saya mau bilang, di dalam firman Tuhan, kedewasaan yang sejati tidak berhenti saat kita mandiri. Kedewasaan sejati sebagai orang yang percaya adalah saat kita saling bergantung satu dengan yang lain. Ya, waktu kecil kita dependent. Ya, lalu kemudian setelah kita besar kita independent. Tetapi orang Kristen harus interdependent. Artinya apa? Harus saling menggantungkan satu dengan yang lain. Ini kedewasaan sejati Bapak Ibu di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, harus saling bergantung. Ayat 21 sampai ayat yang ke-22 saya bacakan. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Nggak butuh. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah dikatakan yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan kepada anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian yang khusus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu untuk membangun keluarga kita bersama di dalam saling kebergantungan. Ya, harus saling bergantung. Karena kalau enggak Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, kelemahan-kelemahan kita tidak akan pernah dapat ditolong oleh orang lain. Ya. Sekali lagi kita harus sadar bahwa kita ini, sekalipun kita ini sudah banyak pengalaman, mungkin begitu ya. Kita sudah banyak sekali melakukan ini dan itu. Tapi kalau kita lihat jujur ke dalam hati kita, banyak sekali kekurangan kita, betul Bapak Ibu? Banyak sekali. Ya.
Sekalipun saya atau Pastor Yusak sebagai hamba Tuhan, kita meneliti firman Tuhan begitu ya, berkhotbah dan yang lain-lain, tetap Bapak Ibu kita ini juga banyak kekurangan. Oleh sebab itu mengapa Tuhan menempatkan kita di dalam satu komunitas, satu keluarga, supaya apa? Supaya yang kuat menopang yang lemah. Ya, supaya apa? Supaya yang tidak berkecukupan ditopang oleh yang berkecukupan. Dan itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi inti sebenarnya. Nanti setelah kita di beberapa bulan ke depan akan ada Paskah, lalu kemudian masuk di dalam kenaikan Yesus Kristus, karena namanya kenaikan Yesus Kristus, dan kemudian masuk di hari Pentakosta, Bapak Ibu. Dalam Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus dicurahkan, itu cuma satu pasal loh yang bicara soal kemudian mereka itu berbahasa roh dan lain-lain. Itu cuma satu pasal Bapak Ibu dari Kisah Para Rasul yang panjang. Kisah Para Rasul itu kan berbicara tentang bagaimana Roh Kudus kemudian dicurahkan dan menjadi dampak di tengah-tengah pelayanan para rasul. Yang paling utama sebenarnya yang jarang diangkat oleh orang adalah ketika Roh Kudus dicurahkan, maka ciri utamanya adalah mereka saling bergantung satu dengan yang lain. Ya, saling bergantung satu dengan yang lain. Ya, ada aja yang jual rumahnya memberikannya kepada rasul-rasul. Supaya apa? Supaya yang berkekurangan ditopang oleh itu. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu di dalam komunitas, saya mau bilang, Bapak Ibu Saudara sekalian jangan anti ketika kekurangan kita diketahui orang lain. Ya, nggak usah takut Bapak Ibu. Saya yakin di tengah komunitas ini di JCC ini, saya yakin saudara bisa jadi siapapun. Ya, jadi diri sendiri aja. Kalaupun banyak kekurangan, nggak apa-apa. Karena di dalam kita diketahui oleh orang lain ada kekurangan, maka saya percaya ada orang lain yang akan menolong kita, memberikan kekuatan bagi kita. Ya, jadi saling bergantung. Dan yang kedua, berbicara tentang kebergantungan adalah saling memperhatikan. Ayat 25 sampai 26 dikatakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu untuk saling memperhatikan. Analogi yang diberikan Paulus itu hebat sekali karena bicara soal tubuh, betul? Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah mengalami kaki kelingking kita itu nabrak meja, Bapak Ibu? Hah? Pernah ya? Pernah? Ada yang setelah itu terjadi terus kemudian diam aja? Biarin aja dia yang sakit juga. Nggak bisa Bapak Ibu, semua terpengaruh, betul? Ya, mungkin sampai guling-guling Bapak Ibu. Waduh, sakitnya luar biasa. Kepala jadi cenut-cenut, betul? Karena itulah kita perlu untuk saling memperhatikan. Kalau kemudian si kelingking ini yang nabrak terus udah gitu tangannya nggak mau nolong untuk cari pertolongan, Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi? Dan saya yakin itu nggak terjadi dalam tubuh kita, tetapi di dalam tubuh rohani seringkali itu terjadi. Ya, ketika kita tahu bahwa satu dengan yang lain terkoneksi, seharusnya kita mulai saling memperhatikan. Karena Bapak Ibu, saya sangat sangat menyaksikan kalau ada di tengah-tengah keluarga, di tengah jemaat, ya, bahkan di dalam keluarga rohani, ketika ada orang yang berkesulitan, sakit dan yang lain-lain, kemudian yang lain itu tidak memperhatikan. Saya cuma takut bahwa jangan-jangan mereka itu bukan anggota tubuh. Ya, atau jangan-jangan mereka memang belum menjadi bagian, kok bisa nggak ngerasain? Ya, karena kalau anggota tubuh pasti merasakan, kecuali tubuhnya itu sakit, Bapak Ibu ya. Beberapa waktu yang lalu kami baru kehilangan, saya kehilangan papa mertua saya, papa dari istri saya, ya. Dan 1 bulan sebelum meninggal itu terserang stroke, Bapak Ibu, ya. Dan saya juga baru tahu begitu ya, ketika menjalani begitu ya, baru tahu bahwa ternyata manusia itu ada kadar kesadarannya katanya. Ya, kalau kita normal itu diukur kesadaran kita itu 15 katanya. Ya, waktu papa mertua saya dioperasi otaknya karena ada pecah pembuluh darah, lalu kemudian di ICU itu dikatakan kesadarannya itu 8. Jadi maksudnya apa? Maksudnya sudah tidak banyak bergerak, sudah tidak banyak sadar, tapi kalau ada rangsangan sakit itu masih ada gerakan menuju ke tempat yang sakit. Kan kita gitu ya Bapak Ibu ya, ketika kakinya sakit kan pasti langsung menuju ke tempat yang sakit, betul ya? Ketika beberapa hari kemudian, ketika dokter akhirnya memutuskan bilang ke keluarga, ini sudah yang terbaik,
silakan mau dibawa pulang aja, gitu ya. Itu kita mengetahui bahwa papa kami itu kesadarannya 2. Artinya apa? Artinya itu dia cuma bisa merasa sakit, tapi anggota tubuh yang lain nggak bisa merespon. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya selalu jadi menyaksikan kalau di dalam komunitas keluarga kita, ya, ketika ada satu yang sakit, lalu kemudian yang lain tidak saling memperhatikan, tidak dapat memberikan perhatian, jangan-jangan tubuh kita tuh lagi sakit. Ya, jangan-jangan kalau saya bilang tubuh kita sakit, berarti bukan cuma dia yang sakit, kita juga sakit, betul Bapak Ibu? Karena kita satu tubuh. Ya. Oleh sebab itu perlu kita itu benar-benar mempraktekkan firman Tuhan, saling memperhatikan. Ya. Saya kadang-kadang suka sedih Bapak Ibu, karena dulu saya pernah mengalami, saya pindah ke gereja kami. Dulu saya itu bersama dengan ayah saya, kami itu merintis di Taman Kopo Indah, begitu Bapak Ibu. Di tahun 2005 kami itu kembali, papa saya dipanggil untuk menjadi gembala di Lengkong Besar. Ya, gereja yang sudah berjalan lebih lama dan sudah cukup besar. Saya masih ingat Bapak Ibu, pertama kali saya datang ke sana, padahal saya ini calon gembalanya. Ya, saya datang. Saya itu duduk sendirian Bapak Ibu di kebaktian pemuda remaja itu. Sendirian. Bahkan sampai 2 kali minggu Bapak Ibu belum ada yang ngajak ngobrol saya. Itu sedihnya luar biasa Bapak Ibu. Sedih sekali. Sehingga waktu saya dengan istri beberapa tahun yang lalu diberikan kesempatan untuk pegang pemuda remaja, kita akan selalu bilang, nggak boleh loh ada satu orang pun yang nggak diajak ngobrol di hari Minggu. Ya, kenapa? Karena kita perlu untuk saling memperhatikan. Kita harus tahu update apa yang terjadi dengan rekan-rekan kita. Mungkin kita dengar, oh iya kemarin mungkin siapanya sakit atau dia sakit dan lain-lain. Ketika ketemu Bapak Ibu jangan cuman shalom, apa kabar? Baik-baik. Tanya Bapak Ibu, gimana, udah sembuh? Ya, itu salah satu bagian kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya benar-benar satu dengan yang lain saling bergantung. Ya, sehingga kemudian terjadilah ikatan yang kuat di tengah-tengah kita. Sehingga saya yakin kemudian ketika satu nggak datang, dicari semua orang. Ya, karena yang paling bahaya itu adalah lu ada, lu nggak ada, nggak ngaruh. Nah, itu bahaya Bapak Ibu, ya. Tapi ketika semua sudah terjalin di dalam kebergantungan satu dengan yang lain, saya yakin satu orang nggak datang, ya, bukan Pastor Yusak yang datang visitasi, semua mungkin visitasi. Ayo naon, gitu. Ya, dan saya percaya itu akan menjadi sebuah komunitas keluarga yang sangat indah di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga berbicara tentang kebergunaan. Di dalam kebergunaan Bapak Ibu di ayat yang ke-28 kita harus tahu ada 2 hal, mengerti posisi dan mengerti bagian kita masing-masing. Ya, di ayat yang ke-28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang dapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Semua orang di dalam anggota tubuh itu harus tahu posisinya masing-masing. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian, tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, nggak bisa. Ya, sekalipun ada orang-orang yang bisa beratraksi jalan pakai tangan, coba 24 jam kayak gitu, pusing Bapak Ibu, betul? Ya, oleh sebab itu kita harus tahu posisi kita ini apa. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Saya ini cukup senang Bapak Ibu nonton sepak bola. Dan sepak bola itu sangat bergantung dengan ini, posisi dan bagian. Ya, kalau bukan kiper tapi berlaku seperti kiper, bahaya Bapak Ibu. Ya, karena jadinya bolanya handball terus. Ya, begitu juga dengan penjaga gawang. Kalau dia penjaga gawang ada di belakang, harusnya di belakang, tapi mindsetnya adalah jadi penyerang. Ya, setiap kali diserang, kipernya nggak ada Bapak Ibu, kipernya ada di depan. Ya, oleh sebab itu kita perlu tahu bagian kita apa dan apa yang Tuhan panggil posisi kita. Dan saya percaya sekali lagi, saudara, ketika Tuhan posisikan kita di satu tempat, jangan minder dengan posisi orang lain. Ya, karena yang sering terjadi begitu, aduh coba aja saya kayak dia. Ya, aduh coba aja saya bisa kayak dia. Begitu ya. Enggak Bapak Ibu, setiap orang punya posisi masing-masing. Setiap orang punya bagian masing-masing, dan di hadapan Tuhan semuanya sama. Sama mulianya. Ya, oleh sebab itu perlu kita benar-benar berdaya guna. Jadi saudara jangan sampai di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah komunitas cuma hadir aja, tapi enggak berguna apa-apa.
Kita perlu untuk berguna, menjadi dampak yang baik, supaya kasih Tuhan tersalurkan melalui setiap kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menutup, saya mau bilang bahwa apa yang kita udah pelajari ini semua, ini idealnya Bapak Ibu. Ya, ini apa? Idealnya. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana saat itu semua tidak berjalan dengan baik? Kalau hari ini mungkin kita dalam keluarga secara biologis atau keluarga secara komunitas, apa yang harus saya lakukan ketika ini semua tidak berjalan dengan baik? Nggak saling memperhatikan, ya, tidak saling bergantung, ya, lalu semua orang merasa yang paling dan lain-lain. Apa yang harus saya lakukan dong? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi ke bagian awal tadi, Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Tujuan Tuhan menyatukan 1-2 orang dalam komunitas supaya kita saling tolong menolong. Tolong menolong apa sih? Yang saya sangat yakin Bapak Ibu, saudara ada di tempat ini, saudara ada dalam sebuah komunitas keluarga, saudara punya suami, punya istri, punya anak. Tujuannya cuma satu, supaya itu menolong saudara dan saya dapat melihat Tuhan lebih jelas. Keluarga itu harusnya jadi alat bantu untuk kita mengalami Tuhan lebih jelas. Seharusnya saat saya punya istri saya membantu saya untuk melihat Tuhan lebih jelas. Oh iya ya, saya dapat merasakan kasih Tuhan melalui kehadiran istri saya. Oh iya ya, saya merasakan kasih Tuhan melalui komunitas di gereja saya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau semua itu tidak berjalan dengan baik? Di akhir-akhir zaman, manusia menjadi semakin mencintai dirinya sendiri. Apa dong yang terjadi? Ya, saya selalu ingat Bapak Ibu satu ilustrasi. Saya tuh beberapa waktu yang lalu sempat pengen merubah penampilan begitu ya, supaya lebih muda. Jadi saya itu bilang sama istri saya pengen ganti kacamata yang frame-nya itu transparan. Kan itu kekinian banget Bapak Ibu ya. Itu bertepatan saat istri saya baru melahirkan anak yang kedua. Ya. Dan beberapa kali Bapak Ibu saya menyesal sekali punya frame kacamata seperti itu. Karena di malam hari Bapak Ibu, ketika istri saya bangunin saya, "Kok bangun. Bantuin, bikin susu lah, ganti popok." Saya kesulitan mencari kacamata saya di mana. Sarua kabeh Bapak Ibu. Waduh, ini di mana kacamata ya, nggak kelihatan, Dan Bapak Ibu kira-kira kalau alat bantunya itu kacamata saya ini -5. Cukup besar Bapak Ibu. Jadi kalau nggak kelihatan, semua Bapak Ibu mukanya sama, buram Bapak Ibu. Ya, ini alat bantu betul. Dan apa yang terjadi kalau pada malam itu saya bilang sama istri saya, "Sorry ya, saya nggak ada kacamata, kamu lakuin sendirilah. Saya nggak bisa lihat apa-apa habisnya." Kira-kira apa yang terjadi sama istri saya? Ya, murka Bapak Ibu. Bantuin atuh, gitu ya. Ini nggak malam-malam, semua juga capek gitu ya. Tapi apa yang saya lakukan ketika alat bantu itu tidak ada? Ketika alat bantu itu rusak, apa yang saudara harus lakukan? Ya, saya tanya kepada Bapak Ibu yang pakai kacamata. Ya, ketika kacamata kita nggak tahu ada di mana, tapi kita harus mencari sebuah barang dan nggak bisa kelihatan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat melihat lebih jelas? Minta tolong orang lain, betul. Kalau nggak ada orang lain, kan saya dibilang ini keluarga itu kan sebagai apa namanya, alat bantu kan ya? Apa yang dilakukan? Saudara nggak pakai kacamata, saya harus baca. Ini nggak kelihatan. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus berpindah lebih dekat. Betul Bapak Ibu? Oleh sebab itu, saya mau bilang apa yang ideal yang terjadi dalam firman Tuhan. Kalaupun itu tidak terjadi, sekalipun mungkin orang-orang di sekitar kita tidak membantu kita untuk melihat Tuhan lebih jelas, bukan berarti kita lalu menyalahkan keadaan. Saya tuh begini karena orang-orang di sekitar saya. Saya tuh jadi jahat karena siapa? Karena suami saya, dan lain-lain. Seringkali kita senang sekali nyalahin orang lain, betul? Padahal Bapak Ibu, saat alat bantu itu tidak berjalan dengan ideal, yang saudara harus lakukan adalah come closer. Datang lebih dekat. Supaya apa? Supaya kita dapat melihat lebih jelas. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pengenalan kita akan Tuhan, sekalipun itu harusnya ditolong oleh orang lain, tetapi kalau itu tidak berjalan, saudara dan saya punya kewajiban untuk datang lebih dekat. Jangan kemudian berhenti. Karena apa? Karena saya nggak punya komunitas yang mensupport,
Saya nggak punya keluarga yang mensupport saya. Saya ada di keluarga yang non-Kristen. Saya ada di dalam komunitas keluarga atau pekerjaan yang begitu begitu mempengaruhi saya. Oh enggak Bapak Ibu, jangan pernah kita kemudian berhenti dan menyalahkan keadaan. Saudara dan saya tinggal melangkah lebih dekat. Supaya apa? Supaya dapat melihat lebih jelas. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita benar-benar rindu supaya apa yang kita pelajari melalui firman Tuhan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, dan saya percaya kemudian itu akan membantu kita untuk mengalami kasih kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa di dalam segala sesuatu, saat kita tahu bahwa kita banyak kelemahan, kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Lalu itu saya tutup Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin kita sadar bahwa hidup adalah anugerah, maka kita akan selalu berusaha mendekat. Kalau saudara yakin sekali bahwa hidup itu karena anugerah Tuhan, saudara akan semakin mendekat kepada Tuhan. Karena kita butuh anugerah Tuhan. Bukannya kita makin menjauh, bukan Bapak Ibu. Kita perlu untuk semakin mendekat karena kita butuh anugerah Tuhan. Dan saya percaya kita akan dimampukan untuk menggenapi rencananya saat setiap kita terus mendekat dan bersandar di dalam anugerah. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita benar-benar menyadari hidup adalah anugerah, oleh sebab itu saya perlu untuk mendekat, saya percaya rencananya akan digenapi. Ya, apa yang menjadi kerinduan Tuhan di tengah-tengah keluarga-keluarga, bahkan di tengah-tengah gereja dan gereja, itu digenapi. Tapi masalahnya adalah Bapak Ibu, bagian terakhir kita perlu untuk terus mendekat dan bersandar di dalam anugerah. Saya sangat suka tadi Pastor Yusak di gereja kami juga tadi pagi mengatakan itu Bapak Ibu. Ya. Bahwa sekalipun ada begitu banyak yang harus kita usahakan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita berkomunitas, percayalah kita bisa melakukan itu kalau Tuhan campur tangan. Bukan karena kuat gagah kita. Bahkan saat kita bicara soal ayo memberi yang terbaik, saya percaya bahwa memberi yang terbaik hanya bisa saat anugerah Tuhan melingkupi setiap kita. Tanpa itu semua, apa yang kita bawa hanya seperti kain yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu anugerah Tuhan, bersandar terus dan terus mendekat kepada Tuhan. Dan saya yakin rencananya untuk keluarga di tempat ini, untuk keluarga dimanapun kita ditempatkan, itu digenapi oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada sore hari ini kami bersama-sama diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, berkumpul bersama dengan orang-orang percaya, bersama dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Kami percaya bahwa Tuhan sangat merindukan supaya kami benar-benar bisa berdaya guna, bisa mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan saat Tuhan menempatkan kami di tempat ini. Dan biarlah anugerah Tuhan menolong setiap kami terus. Roh Kudus yang ada di dalam hati kami terus berkata-kata, supaya kami terus mendengar, supaya kami terus benar-benar terjaga di dalam kasih karunia Tuhan dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.